Abang None cangcingnya babe. 3, 2, 1, berangkat nyo. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir bersama Babe Acong di channel Pandi Acong Channel. Malam hari ini kembali saya telah hadir bersama saya di podcast Sapa seorang wanita cantik, luar biasa. Beliau adalah salah satu bacaleg dari Partai Demokrat. Ibu Nadia Jayadiningrat. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bang Acong. Oke. Selamat malam semua. Sahabat-sahabat, nanti kita ngobrol santai seputar persiapan mungkin ya. Walaupun mungkin hitungannya masih beberapa bulan ya untuk pileg ya di 2024 yang jatuh pada bulan Februari kalau nggak salah, Ibu ya. Ya. Oke. Bu Nadia, kira-kira nih kita teman-teman sahabat Sapa kan pengen tahu nih saat ini atau mungkin ke belakang berapa bulan yang lalu, saya belum tahu nih kapan dimulai startnya seorang Ibu Nadia disebut bacaleg. Nah, ini prosesnya sudah berapa lama nih, Bu? Terima kasih Bang Acong atas kesempatan yang diberikan di malam hari ini. Ini mudah-mudahan kita bincang-bincang santai ya Bang. Mudah-mudahan santai aja, Bu, sambil ngopi. Ya, bisa menjadi inspirasi buat semua. Luar biasa. Ini persiapan saya sebenarnya sudah dimulai dari tahun lalu. Oh, udah 1 tahun yang lalu ya? Jadi memang saya didukung ya. Ini partai yang alhamdulillah partai yang 5 besar. Kalau saya lihat elektabilitasnya itu masuk dari di 5 besar. Nasional ya, Bu ya? Iya, betul. Itu dari perhitungannya dari LSI ya, saya lihat. Ya. Dan stabil selalu masuk di 5 besar. Dan ini benar-benar ketua DPC Depoknya itu benar-benar mendukung saya untuk maju. Jadi saya benar-benar merasa terhormat di situ dengan alasan karena kiprah saya di dunia hukum cukup lama lah. Jadi bisa cukup mengangkat Demokrat jika saya maju lebih lanjut, karena tadinya dari awal saya mengajukan diri untuk menjadi pengurus, tapi kemudian disupport untuk maju lebih lanjut. Jadi ya saya coba insya Allah kalau saya mendapat dukungan dari teman-teman semua, dari masyarakat dan dari warga dapil saya terutama yaitu Beji Cinerelomo, insya Allah saya akan meneruskan perjuangan yang memang sudah diamanahkan. Amin. Ya. Luar biasa, sahabat Sapa. Jadi ternyata Bu Nadia ini berangkat dari rencananya pengurus partai, tapi karena didukung oleh pengurus DPC ya. Jadi ya tentunya ketua DPC. Artinya pastinya karena potensi yang ada pada beliau kan, sehingga seorang ketua DPC mendorong Bu Nadia ini menjadi salah satu bacaleg atau nantinya caleg. Bu Nadia, sepanjang 1 tahun ke belakang, nah strategi apa yang sudah dilakukan, Bu? Artinya dalam konteks ya biasanya kan kalau udah jadi bacaleg tuh udah mulai muter-muter gitu, Bu ya, udah mulai keliling-keliling kampung gitu. Nah, boleh Bu diceritain, Bu, yang sudah Ibu lakukan, tahapan-tahapan dalam konteks persiapan menuju 2024 itu seperti apa, Bu? Yang sudah saya jalankan itu kebetulan saya selalu berdampingan dengan ketua PAC yaitu Ibu Leni Carmila. Karena beliau memang merupakan penduduk asli. Jadi beliau membawa saya ke berbagai acara di masyarakat. Saya syukur alhamdulillah di situ saya banyak mengenal semua, mulai dari majelis taklim, kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kemasyarakatan dan kemanusiaan itu karena di situ merupakan hal-hal yang memang
menjadi target utama saya. Selain itu, karena saya mempunyai dasar background pendidikan di bidang hukum, saya juga kebetulan merupakan pengurus dari PBH atau Pusat Bantuan Hukum khusus di Depok, dan itu sudah lama saya lakukan. Juga pengurus Peradi atau Persatuan Advokat Indonesia di Depok. Jadi kiprah saya di dunia hukum sudah cukup lama, dan itu yang akan saya jadikan program saya di masyarakat, karena saya juga merupakan pengurus PBH, yaitu PBH itu ruhnya istilah kata apa yang kita jalankan merupakan pro bono atau tidak berbayar. Jadi kita melakukan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat. Iya. Dan syukur alhamdulillah sudah beberapa masyarakat dari Depok, walaupun banyak juga yang di luar Depok, tapi dari Depok ataupun di dapil saya sudah ada beberapa yang mulai konsultasi ke kami semenjak saya mulai roadshow ya istilahnya. Ya, dengan ketua PAC kami, kita mulai roadshow memperkenalkan diri bahwa saya bisa, jika ada butuh bantuan hukum untuk bidang hukum apapun bisa datang ke saya. Saya sudah menyampaikan alamat sekretariat PBH kami, jadi bisa datang kapan aja dengan perjanjian, dengan membuat janji terlebih dahulu, karena saya ada banyak waktu di luar kantor yang saya mungkin sidang di pengadilan atau takutnya tidak ketemu. Jadi kalau kita tidak membuat janji nanti sayang gitu, sudah hadir tidak bertemu dengan saya. Ya, mudah-mudahan sih sejauh itu ini program saya di bidang hukum, tapi untuk program-program lain yang seperti sekarang mumpung menjelang masuk di bulan Ramadan, kita akan coba roadshow di beberapa kelurahan, nanti juga dipandu dengan ketua PAC kami, mungkin awal mungkin bagi-bagi takjil dulu. Ya. Dan juga ada beberapa program yang kita sudah jalankan, yaitu untuk olahraga. Tapi sejauh ini kita baru main di catur. Jadi saya sudah bekerja sama dengan catur di daerah Depok. Untuk sudah komunitas ada ya Bu ya? Iya benar, yaitu LCC. Nah, itu sudah ada beberapa pertandingan. Ya mudah-mudahan ini akan terus jalan dan semakin berkembang. Siap. Gitu. Jadi sahabat-sahabat luar biasa. Nah ini yang bukan mungkin ya, artinya saya menggarisbawahi beliau ini punya background dari praktisi hukum. Nah ini yang menurut saya buat masyarakat Limo khususnya Kota Depok ya Bu, ini benar-benar harus dimanfaatkan gitu. Kenapa? Karena kalau bicara bantuan hukum itu kan apa ya, yang terbangun di pikiran masyarakat itu bayar pengacara berapa duit gitu kan. Nah inilah satu potensi yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat ketika seorang dewan memiliki satu background hukum. Ini kan udah jelas gitu loh, punya potensi. Jadi artinya apa? Ketika terjadi sesuatu di masyarakat, persoalan-persoalan hukum, tinggal datang ke rumahnya Bu Nadia. Nah, bagaimana caranya? Ya pilih Bu Nadia pastinya gitu loh. Jadi sahabat-sahabat, khususnya warga masyarakat Limo, Kota Depok pada umumnya, ketika kita memilih seorang dewan, kita harus melihat apa sih potensi yang ada pada diri beliau kan gitu. Nah, Bu Nadia ini seorang praktisi hukum. Bahkan tadi bukan dibilang ya, memang cuma-cuma. Nah, apalagi nanti Bu Nadia ini menjadi seorang dewan, ya pasti kan udah sangat mudah tentunya Bu ya. Jadi buat masyarakat jangan lagi berpikir ketika ada persoalan-persoalan hukum nanti bayar pengacara mahal, tinggal datang ke rumah Bu Nadia gitu. Benar ya Bu ya? Benar. Bu Nadia, tadi kan udah ada artinya sosialisasi ya, dari mulai majlis taklim, terus acara-acara di masyarakat gitu ya. Nah, kalau secara apa ya, ibaratnya melihat peluang nih Bu, kalau hitungan-hitungan bahasa gampang Bu, Ibu ini kan perempuan ya, wanita lah gitu. Nah, kalau dari jumlah penduduk yang kita ketahui itu kan jumlahnya lebih besar dari wanita itu, perempuan itu lebih banyak dari laki-laki, bener ya Bu ya? Nah, jadi kan peluangnya ini kan justru malah ada di para caleg perempuan gitu. Nah, mensiasati itu Bu, ketika Ibu tahu, kita masyarakat tahu bahwa pemilih itu memang lebih banyak dari potensi perempuan gitu. Nah, strategi apa yang Ibu tawarkan kepada pemilih yang memang sama-sama perempuan gini Bu? Seperti apa Bu? Terima kasih. Memang ada strateginya sendiri untuk kita approach, atau istilah kata mengambil hati. Mengambil hati untuk ibu-ibu atau
mungkin remaja-remaja putri, itu beda dengan pendekatan ke bapak-bapak. Kalau ibu-ibu sebenarnya saya tuh senang sekali dengan kalau saya istilah kata kita ke taklim ibu-ibu ya. Dan saya senang di antara mereka ngobrol-ngobrol, terus ada hot topic apa sih di bulan ini gitu. Kadang kita diskusi berbagai hal. Banyak yang curhat juga sama saya, dan begitu saya tahu mereka tahu bahwa saya bisa memberikan bantuan hukum, curhatnya langsung macam-macam, bervariasi. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ke ibu-ibu, ini mungkin saya bisa kasih tips ke bacalek yang lain. Ke ibu-ibu tuh kalau kita caleg perempuan mendekati sesama perempuan tuh sebenarnya jauh lebih enak, Bang Acong. Jadi bisa dari hati ke hati. Kalau sama bapak-bapak kan agak gak enak ya kalau mau curhat lama-lama gitu. Bapak-bapaknya yang enak Bu curhat sama perempuan. Belum nanti dipelototin sama istrinya gitu. Nah, tapi bisa jadi Bu. Nah, gitu. Karena Bu Nadia ini luar biasa dari backgroundnya punya satu apa sih kalau buat laki-laki itu namanya tuh. Jadi daya tarik yang memang ya kalau saya sebagai laki-laki itu melihatnya memang ibu ini punya keunggulan tadi kan, di perempuannya mayoritas, nah gitu kan. Nah tinggal di laki-lakinya nih, di apa strateginya gitu Bu ya. Betul. Cuma jangan sampai nanti lagi diskusi hukum gitu, orang rumah malah berpikirnya macam-macam gitu. Iya benar. Tapi paling tidak kan udah ketahuan tadi di awal saya sampaikan bahwa Bu Nadia ini seorang praktisi hukum, mungkin boleh dibilang pengacara lah gampangnya gitu kan. Jadi jangan mikir macam-macam lah. Dan justru harus dimanfaatkan Bu ya. Dan sudah diamanahkan juga di Undang-Undang Advokat bahwa kita selain memberi bantuan yang berbayar secara profesional, kita juga harus melayani masyarakat secara tidak berbayar atau pro bono bahasa hukumnya. Nah itu memang ada gitu, diatur ya. Jadi ada porsinya Ibu ya. Iya betul. Dan itu kita harus, jadi tidak boleh istilah kata kita mengklasterkan karena dianggap tidak berbayar kita tidak mau terjun secara profesional. Tidak bisa begitu, karena harus benar-benar melayani dan membantu sebagaimana koridor hukumnya. Misalnya saya membantu masalah perburuhan, ya saya harus benar-benar mempelajari kasus tersebut dan menyelesaikannya menurut profesional bagaimana peraturan undang-undang. Begitu juga misalnya masalah rumah tangga, KDRT atau sejenisnya, atau masalah korporat atau perusahaan. Itu saya tidak boleh membeda-bedakan perilaku antara klien yang berbayar maupun klien pro bono. Karena jika ada yang tahu melaporkan saya, itu kita ada yang namanya kode etik advokat. Jika saya sampai dilaporkan karena saya tidak melayani, karena misalnya itu kasus pro bono atau tidak berbayar, itu bisa berbahaya. Bahasa orang Betawinya ogah-ogahan. Iya betul, karena nggak ada cuannya gitu mungkin bahasanya. Cuan. Iya. Nah itu saya bisa dilaporkan dan bisa dicabut lisensi saya. Oke. Bu Nadia, ini ngobrol ngalor ngidul dari tadi. Sahabat Sapa harus tahu nih Bu, Ibu ini sebenarnya orang mana gitu. Jadi tadi harusnya di awal ya saya tanya gitu, kan saya lupa kan. Jadi boleh nih Bu dikasih tahu kepada masyarakat Limo gitu. Kan Limo itu ada 4 kelurahan ya, ada Krukut, ada Meruyung, ada Grogol, ada Limo. Nah, Bu Nadia tinggal di mana? Saya di Limo. Oh, di Limonya. Tepatnya Limo di mananya Bu? Tepatnya ada perumahan yang baru dibangun, itu namanya Viandas. Viandas Residence, Viandas 101 Residence. Dia di Pendowo. Oh, di daerah Pendowo. Berarti dekat dari sini Bu ya? Dekat lapangan miring. Oh, luar biasa. Aduh. Ini buat masyarakat Limo khususnya, satu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh masyarakat Limo. Di depan Anda ini ada praktisi hukum yang siap membantu semua persoalan-persoalan hukum yang nantinya itu tadi ada aturan di mana memang ada yang nggak bayar, ada yang bayar gitu Bu ya. Tadi bahasanya Prabono saya baru dengar. Jadi ya maklum lah kalau saya kan tukang ikan, tukang ayam ya. Jadi nggak paham gitu. Jadi ini penting sekali bahwa dalam hal memilih caleg ya Bu ya boleh juga. Nah ini saya menghimbau selaku pribadi masyarakat Limo sendiri, di Limo ini ada salah satu calon dewan dari Partai Demokrat, partainya keren, ya kan? Calegnya punya potensi, punya background hukum, gitu. Walaupun memang persoalan masyarakat tidak hanya di hukum ya Bu,
ada pendidikan, ada ekonomi gitu kan. Tapi paling tidak ini kan sesuatu yang tadi saya bilang di awal bahwa hal hukum ini membuat masyarakat tuh takut ya Bu ya, karena nggak biasa gitu kan. Nanti takutnya di sidang bagaimana gitu, belum lagi bayarnya sekali gitu kan, gitu biasanya. Udah takut duluan. Jadi sahabat sapa buat masyarakat Limo, ternyata ada masyarakat Limo tepatnya di Jalan Pendowo di dekat lapangan miring tadi. Ada jadi ada seorang caleg dari Partai Demokrat, Bu Nadia ini gitu. Bu Nadia, itu kita tadi udah ngomongin hukum buat masyarakat. Nah, itu kan backgroundnya Ibu. Artinya saya secara pribadi sudah tidak lagi meragukan. Artinya bahwa seseorang yang memang memiliki satu komitmen atau fokus di satu bidangnya tentunya sudah paham betul gitu Bu. Nah, tapi kan itu tadi saya bilang, persoalan di masyarakat itu kan yang paling boleh dibilang kita sering dengar itu persoalan ekonomi Bu. Persoalan kesehatan, persoalan pendidikan gitu kan. Nah, di luar dari background Ibu sebagai seorang praktisi hukum gitu kan, tadi udah jelas lah gitu kan, udah dantak bahasa Betawinya, sudah tidak diragukan lagi kapasitas dan kapabilitasnya. Saya pengen denger nih Bu, sahabat-sahabat pengen denger bagaimana Ibu melihat terkait ekonomi masyarakat, kesehatan, pendidikan ke depannya ketika Ibu menjadi seorang dewan. Apa yang bisa Ibu lakukan sehingga masyarakat Limo mau memilih Ibu? Gimana Bu? Saya coba menjawab ya, karena kan masalah di masyarakat itu majemuk ya. Ya, betul. Benar-benar dari berbagai aspek. Walaupun saya mempunyai background dari bidang hukum, tapi saya percaya nanti pada saat kita masuk, insya Allah kalau memang saya dipercaya bisa masuk lebih lanjut, itu nanti ada bidang-bidang khusus, termasuk bidang pendidikan, bidang kesejahteraan rakyat, atau mungkin khusus yang bidang perempuan. Betul. Itu semuanya ada bidangnya masing-masing, dan itu di situ kita bisa berkoordinasi. Walaupun mungkin saya kalau di bidang hukum mungkin saya masuk di bidang yang banyak berkaitan dengan hukum, tapi di bidang lain kita bisa berkorelasi. Di situ saya juga niat saya dari awal adalah tetap membantu. Jadi misalnya saya mengetahui ada masalah di masyarakat, misalnya masalah pendidikan, ada yang sulit masuk sekolah biasanya kan yang awal-awal itu loh Bang Acong. Jadi misalnya pas lulus terus dia mau ke jenjang yang lebih lanjut, itu kan suka ada masalah ya. Banyak susah masuk SMA, susah masuk SMP atau perguruan gitu. Nah, itu masalah-masalah seperti itu yang nanti akan saya coba diskusikan dengan dewan yang ada di bidang yang terkait. Karena saya lihat sampai di DPR pun juga pasti ada bidang-bidang tertentu. Kalau saya tidak salah, kalau khusus di bidang pendidikan tuh ada komisi 10 namanya. Komisi lain saya mungkin belum hafal, saya harus lihat literaturnya. Tapi dari bidang-bidang itu kita pasti akan berkoordinasi dan untuk memecahkan bersama masalah apapun di masyarakat. Jadi akan karena kalau satu orang dengan spesialisasi masing-masing tapi dia diterjunkan ke seluruh permasalahan, itu nanti jadi tidak fokus. Jadi ibarat kata kalau di dunia kedokteran tuh ada dokter spesialisasi gitu, Bang Acong. Nah, itu kita masuk di bidangnya masing-masing, tapi tetap semua laporan masyarakat apapun itu ditampung. Siapa yang menerima itu menampung dan harus menyalurkan gitu untuk diselesaikan. Demikian. Sahabat sapa, jadi walaupun Bu Nadia ini adalah seorang praktisi hukum, tapi beliau tetap melihat semua aspek apa yang ada di masyarakat, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat, baik pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan lain-lain. Bu, kalau dengan latar belakang Ibu sebagai seorang pengacara, praktisi hukum, nah kalau boleh tahu nih Bu, pastinya Ibu akan memilih komisi yang berbau-bau hukum gitu ya? Pastinya tuh ya? Atau pendidikan. Atau pendidikan. Oh, Ibu juga di pendidikan? Gitu. Bisa, kita di hukum bisa di pendidikan. Oh gitu. Misalnya tapi kan biasanya ya tadi itu Bu, karena Ibu ini memang udah spesialis tadi seperti bilang dokter itu kan. Ya saya sih mungkin secara pribadi sebagai masyarakat Limo tentunya Ibu memang harus ada di komisi hukum gitu kan. Karena apa? Kita khawatir begini Bu, Ibu yang seorang praktisi hukum
tapi ada di komisi yang tidak mengurusi hukum. Lalu sebaliknya, nah ini kan ibarat kata begini Bu, tukang kayu disuruh masang batu. Nah ini juga nggak bagus menurut saya, gitu kan, benar nggak? Dan itu banyak terjadi Bu. Jadi akhirnya ya mohon maaf, karena dia tidak spesial, tidak paham dunianya, akhirnya kan terpaksa, dipaksakan gitu. Tapi kalau Ibu tentunya ya mungkin tadi saya bilang di awal, harapan saya selaku masyarakat Limo, ketika memang Ibu sebagai seorang pengacara, praktisi hukum, ya tentunya memang akan lebih ideal Ibu ada di komisi yang membawahi hukum. Walaupun tadi kan Ibu udah jelaskan, bukan cuma hukum, tapi persoalan-persoalan di masyarakat tetap Ibu bantu kan gitu. Betul ya Bu ya? Iya betul. Oke, sahabat Sapa, luar biasa bincang-bincang saya malam hari ini bersama seorang, walaupun boleh dibilang malam hari ini masih, atau hari ini masih dibilang bacalek ya, tapi itu adalah sebuah sebutan. Nanti ada tahapan caleg gitu kan. Jadi memang hampir semua kita lihat di materi publikasi yang beredar di masyarakat itu masih tulisannya bahasa gitu Bu ya. Jadi bacalek gitu. Nah Bu, terkait publikasi nih Bu, publikasi yang tadi kan Ibu sudah bahasa, kalau bahasa gampangnya itu udah door to door gitu kan, ibaratnya blusukan gitu kan. Nah kalau secara publikasi seperti kebanyakan seorang bacalek itu, apakah Ibu juga sudah melakukan tahapan-tahapan seperti itu? Karena mohon maaf nih Bu, saya orang Limo nih, deket sama Ibu, tapi saya belum lihat nih baliho Ibu atau spanduk Ibu yang ada di jalanan. Gitu kira-kira gimana tuh Bu? Apa sayanya yang belum lihat gitu, atau saya di rumah aja, maklum saya udah tua gitu kan, jadi ya di rumah aja lah gitu kan. Ternyata justru malah udah kemana-mana, tapi saya belum lihat nih Bu. Atau mungkin memang ada tahapannya gitu, gimana Bu? Mungkin saya memang tidak mensegerakan diri untuk publikasi yang demikian. Karena dari awal kan saya memang bergeraknya mau ke amal lebih dahulu, misalnya gitu, ke taklim atau sumbangan donasi ke masyarakat seperti itu. Itu saya, kalau saya selalu ingat kata Pak Ustadz dan Bu Ustadzah, amal itu tidak boleh digaung gitu. Jadi saya walaupun tangan kanan apa tangan kiri itu nggak boleh kelihatan. Iya benar, kan sembunyikanlah amalmu gitu. Jadi saya walaupun ada perlunya juga saya mempublikasikan. Tapi pada akhirnya kan memang seperti itu. Iya betul iya. Jadi kenapa saya tidak mensegerakan, tapi itu pasti akan ke arah sana juga gitu. Cuma tahapannya tadi Ibu berbeda. Iya betul. Jadi kalau caleg lain mah bahasanya baliho dulu dipasang. Iya. Kalau Ibu terbalik, sosialisasi dulu, door to door, bantuan sosialisasi. Jadi saya udah istilah kata udah memperkenalkan diri di beberapa masyarakat, beberapa ibu-ibu, bapak-bapak, atau beberapa organisasi masyarakat. Nanti mereka udah nggak kaget begitu melihat baliho. Oh ini yang waktu itu kita ketemu seperti gitu. Benar, dia yang makan pecak gerame waktu itu. Betul, tuh kayaknya lebih enak daripada siapa nih ngotor-ngotorin aja pakai foto-foto. Keren. Bu Nadia, ini tadi ngomongin Limo doang nih. Sementara Ibu ini kan harus bukan harus ya. Jadi berada di satu wilayah tadi, Beji Limo Cinere. Ya, Beji Cinere. Ya, Beji Limo BCL, Beji Limo Cinere. Sosialisasi yang Ibu lakukan itu, apakah memang karena Ibu orang Limo, lalu fokus di kecamatan Limo, atau bicara porsi saat ini Limo dulu, nanti mungkin yang lain, atau memang Ibu sudah ibarat kata sudah mapping lah dari semua wilayah yang nantinya menjadi dapil Ibu, atau memang sementara ini fokus di Limo gitu? Saya memang akan mulai dari Limo dulu, baru nanti saya merambah ke yang lain, ke kecamatan lain ya? Iya, ke Cinere dan ke Beji. Ya, karena memang saya domisili saya dari Limo dan udah lumayan mengenal sekitar ya, walaupun belum banyak juga. Baru nanti kita merambah yang lain, karena prinsip saya itu begitu kita udah kuat di satu struktur, jadi jangan kalau terlalu lebar nanti malah bias gitu. Kita perkuat dulu, tapi fondasinya Limo. Iya, pelan-pelan menyebar membesar gitu. Alhamdulillah masih ada waktu 1 tahun sih untuk kita gerilya gitu. Artinya fokus di Limo ya? Iya. Bu, kalau secara struktural Ibu kan sudah didukung dari DPC, langsung seorang ketua.
Terus ibu juga saat ini didampingi langsung oleh ketua PAC gitu kan. Nah itu kan dari struktural Bu. Nah kalau yang namanya caleg gitu kan punya tim ses. Nah tim ses ibu gimana nih? Apakah sudah terbentuk atau seperti apa nih? Tim ses saya belum ada yang permanen. Oh gitu? Iya, tapi saya sudah ada beberapa kandidat yang karena menurut saya tim ses itu harus sehati sama saya. Oh iya. Gitu. Jadi dia benar-benar harus mengikuti ritme saya. Ini terus terang saya banyak sekali jadwal yang kurang bisa ketemu karena jadwal pekerjaan terus terang. Nah ini untuk kalau mau menjadi tim ses saya itu harus mengikuti karena kan apa seperti kayak jadwal sidang, bertemu klien itu kan saya harus itu bukan jadwal pasti lah ya. Iya, itu jadwal yang pasti. Nah, itu kadang ada beberapa tim ses yang mungkin tidak sabar gitu Bang Acong. Jadi ibu kapan bisanya? Nah, itu yang jadi saya harus mencari tim untuk permanen ya nanti untuk berjuang. Tapi paling targetnya kan memang ada ya. Iya, karena biasanya saya agak susah di waktu ya, komitmen di waktu. Bu, mohon maaf nih Bu. Tadi kan ibu udah sosialisasi, udah hadir di satu acara masyarakat dan seterusnya. Nah sementara dengan kondisi kesibukan ibu sidang dan lain-lain, apakah iya nih Bu, nanti tuh ibu punya waktu untuk terus seperti itu? Karena saya yakin ketika ibu sudah jelas-jelas sebagai seorang caleg, ya sekarang aja baru baca caleg aja udah banyak yang pengen ketemu tapi susah. Nah ini kan juga bisa jadi persoalan nih Bu. Nah itu mensiasatinya seperti apa Bu ketika memang ibunya sudah ya ibarat kata orang kerja mah Senin sampai Sabtu kali ya, apa Jumat gitu kan? Senin sampai Jumat. Sampai Jumat. Berarti kan bisa jadi ketemunya cuma di Sabtu Minggu kali gitu ya. Seperti itu ya? Itu di malam. Kadang-kadang pulang kantor saya sempatkan kalau ada acara warga gitu. Iya. Itu lebih gampang nih saya. Gampang. Artinya nih sahabat Sapa, buat yang pengen ketemu Bu Nadia, jangan pada kecewa kalau mintanya hari Senin. Begitu ya Bu ya? Itu paling Selasa, Rebo, Senin tadi, Kamis, Jumat tuh. Nah ini rada-rada ribet. Bukan ribet Bu Nadia nggak mau ketemu, tapi karena memang saat ini beliau masih sibuk pada fokus di pekerjaannya, yaitu sebagai seorang pengacara dengan sidang-sidang yang begitu luar biasa. Tapi jangan salah Bang, kalau bantuan hukum tetap saya sempatkan di jam kerja. Oke, tapi kan sesuai jam kerja. Ya. Artinya ini mungkin buat satu. Ya kan biasa gini Bu, kalau di masyarakat tuh ketika tahu ada caleg gitu kan, gue pengen ketemu nih gitu kan. Nah itu tadi, ini mungkin perlu saya sampaikan ke masyarakat khususnya supaya jangan baper gitu kan. Ntar baru jangan mutung gitu loh. Iya, nah ini saya kasih tahu sahabat Sapa, masyarakat Timur dan sekitarnya, Bu Nadia ini sebenarnya kepingin kalau bisa mah setiap hari kan begitu. Tapi itu tadi dengan segala macam pekerjaan yang memang sudah jauh menjadi background beliau gitu kan, tapi di Sabtu Minggu dan mungkin malamnya gitu kan setelah Bu Nadia pulang kerja itu bisa ketemu beliau, mendiskusikan persoalan-persoalan yang memang ada di masyarakat, apalagi tadi bantuan hukum gitu. Jadi udah deh, pokoknya orang Limo kalau yang punya persoalan-persoalan hukum nggak usah jauh-jauh. Di depan mata kita, di Jalan Pendowo itu ada salah satu caleg Demokrat, Ibu Nadia gitu. Jadi ini satu potensi yang luar biasa, karena sepanjang pengetahuan saya di Limo ini ya saya hampir pasti Bu ya tidak tahu di Limo ini ada pengacara, ada praktisi hukum gitu kan. Jadi kita ya kadang-kadang ada permasalahan bingung gitu kan, karena kan konsultasi hukum saja setahu saya kan ya mohon maaf, saya aja berpikirnya gue harus bayar berapa duit kan gitu. Oke. Dan Bu, boleh saya tambahkan banget. Kerahasiaan insya Allah terjamin. Oh iya. Karena advokat itu tidak boleh membocorkan rahasia klien atau calon klien. Kalaupun dia tidak jadi dengan saya, itu nggak boleh saya bocorkan. Jadi kalau dia sudah cerita apapun, walaupun curhat apapun, kadang-kadang kalau misalnya masalah yang krusial seperti rumah tangga atau KDRT kan dia cerita macam-macam, itu tidak boleh saya bocorkan. Atau dokumen apapun, walaupun itu merupakan bukti yang vital, saya nggak boleh kasih tahu, apalagi ke lawannya dia, itu benar-benar pantang kalau kita. Nah inilah satu informasi yang memang mohon maaf Bu ya, jadi masyarakat tuh banyak yang nggak paham gitu. Nah ini kan
hal-hal yang menurut saya positif yang harus disampaikan Bu, gitu loh. Jadi masyarakat Limo, Depok pada umumnya kedepannya itu ketika memang ada persoalan-persoalan hukum, ya apalagi orang Limo bisa langsung ke Bunda Dia, rumahnya pun tidak tahu lah, pasti orang Limo itu Jalan Pendowo Lapangan ini mau tahu, pasti tahu lah ke rumah beliau. Tapi itu tadi dengan catatan di waktu-waktu yang memang beliau tidak sedang sibuk dalam konteks pekerjaannya. Gitu. Oke, Bu Nadia, terakhir nih, apa yang bisa Ibu sampaikan kepada masyarakat Limo, khususnya Beji Limo Cinere, sehingga mereka bisa mau memilih Ibu? Nah, itu kan ya mungkin bukan janji-janji ya, tapi lebih kepada ya tentunya Ibu pasti punya lah sesuatu apa ya, pesan atau apa sehingga orang Limo, Beji dan Cinere mau milih Ibu, gitu Bu. Terima kasih. Kalau dari saya, yang saya pengen itu jika ada orang memberi suara kepada saya, itu benar-benar dari hati, dari lubuk hati mereka tuh dia memang memilih saya. Jadi saya menjalankannya berdasarkan amanah yang diberikan. Suara-suara yang masuk memilih saya itu merupakan amanah yang dititipkan kepada saya untuk kesejahteraan rakyat di sini, di dapil saya. Insya Allah juga saya dengan kekuatan saya, dengan sumber daya dan network yang saya punya, insya Allah saya akan jalankan secara amanah dan tidak main-main di situ. Nah, tapi saya juga bagaimanapun juga saya hanya manusia biasa, Bang Acong. Jadi tidak luput dari kesalahan, tapi saya terima segala koreksi, dari masyarakat, mungkin dari teman-teman Demokrat yang lain, atau mungkin dari Ibu Ketua PAC, kalaupun ada yang salah atau saya kurang apa, atau mungkin ada yang kurang aktif atau apa, atau apapun lah koreksi. Bukan menerima masukan ya, kritikan juga. Masukan, ya. Karena kan kalau orang mau istilah kata mau jadi besar itu dia tidak boleh merasa dia sudah hebat gitu. Karena selalu di bawahnya dia harus menerima kritik dan masukan dan saran dari semua masyarakat. Nah, untuk menyempurnakan dirinya gitu. Itu yang saya pegang. Dan memang manusia tidak ada yang sempurna ya Bu. Betul, yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, sahabat Sapa, masyarakat Limo pada umumnya, luar biasa bincang-bincang saya malam hari ini di podcast Sapa. Jadi dari awal sampai akhir ada satu pesan moral yang begitu mendalam buat saya secara pribadi, bahwa ketika kita memilih itu pakai hati, gitu ya Bu ya, bukan karena iming-iming. Jadi saya tuh ingat sebenarnya Bu, satu pesan dari Ketua PAC Limo pada waktu yang lalu, pernah juga datang ke podcast Sapa itu hampir sama gitu loh Bu. Artinya dalam konsep memilih itu harus hati-hati gitu, harus dengan hati, bukan karena iming-iming gitu. Nah ini saya lihat dari Ketua PAC-nya dengan calegnya pun satu pikiran, satu konsep gitu. Nah ini kan artinya memang Demokrat ini punya satu boleh dibilang komitmen gitu, bahwa dalam hal memilih tidak lagi karena iming-iming, tapi pakai hati. Nah ketika pakai hati ini kan si caleg ini sendiri juga tidak ada beban yang ibaratnya berat gitu kan, karena ya bebannya itu tadi bukan beban sih, mungkin ya amanah gitu. Oke, sahabat Sapa, terima kasih banyak Bu Nadia sudah hadir di podcast Sapa. Luar biasa sekali Bang Aco. Ya, jadi buat masyarakat Limo terakhir, pesan dari saya Babe Acong selaku warga masyarakat Limo, jangan lagi memilih seorang dewan karena iming-iming rupiah atau duit, tapi pakai hati, karena itu luar biasa. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bu, udah hadir di podcast Sapa apa adanya ya, mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang None Encang cingnya babe. 3, 2, 1, berangkat nyong.